Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan semangat. Terutama bagi teman-teman saya ya, yang akan lanjut pada ujian P3K tahap 2, tentunya masih mempersiapkan diri. Nah, ini bagi teman-teman yang belum melewati ambang batas, lalu bagi teman-teman yang sudah melewati ambang batas akan tetapi kalah pada perankingan untuk mengisi formasi. Tentunya bagi teman-teman yang tidak mendapatkan formasi itu akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman semuanya, mengambil pelajaran dari ujian P3K tahap 1 ya, itu karena memang banyak keluhan dari peserta ujian dan ternyata itu soal yang keluar itu banyaknya bukan dari pembelajaran dari SIM PKB, tentang guru belajar dan guru berbagi, dan banyak pembahasannya itu ya lari tentang materi-materi PPG. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official saya akan mengajak teman-teman untuk membahas ya tentang materi pengayaan dan remedial pada PPG berdasarkan kompetensi dan indikator esensial, dan ini memang banyak keluar pada ujian-ujian P3K sebelumnya, terutama pada tahap 1 tahun ini yang barusan selesai dilaksanakan. Nah, tentunya bagi teman-teman yang ingin mencari referensi untuk mempersiapkan diri melaksanakan ujian tahap 2 ya, untuk persiapan diri, teman-teman bisa menyimak ini, dan mudah-mudahan ini adalah soal yang akan keluar lagi pada tahap 2 karena dari unsur-unsur soal ujiannya ya ini sama persis dengan kompetensi teknis pada ujian P3K, yaitu adanya unsur dari pedagogi dan unsur dari profesional. Nah, teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini memang langsung kita fokus pada pembahasan, yaitu pelajaran penjas. Nah, bagi teman-teman P3K yang akan mengikuti ujian kembali pada tahap 2 dengan jurusan penjas, silakan simak video ini sampai selesai, dan kita akan bahas satu persatu soal-soal berdasarkan indikator esensial. Nah, jadi untuk membahas ini ya, teman-teman tetap fokus ya, tetap fokus. Perhatikan baik-baik tentang pembahasannya ya. Langsung nanti akan kita bahas secara detail. Nah, akan tetapi sebelum lanjut kepada pembahasannya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini ya, silakan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat berkembang nantinya dan dapat terus memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua, sehingga kita dapat saling bertukar pikiran tentang dunia pendidikan, khususnya tentang perkembangan informasi guru. Oke lah, baiklah teman-teman, kita langsung bahas ya tentang soal-soal berdasarkan kompetensi dan indikator esensial. Fokus kepada pembelajaran penjas. Nah, kita lihat pada soal yang pertama, yaitu berdasarkan kompetensi masih pedagogi penjas. Kita fokus kepada pedagogi terdahulu ya. Nah, pedagogi penjas. Indikator esensialnya merupakan merumuskan indikator kompetensi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi. Ini adalah indikator esensial. Nanti walaupun kemungkinan seandainya soal keluar berbeda, akan tetapi tetap berdasarkan indikator esensial ini. Nah, oke, kita lihat pada soal yang pertama. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik? Adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Langsung saja kita lihat pada pembahasan. Nah, itu pada pembahasan ketentuan perumusan indikator itu banyak ya. Ada indikator dirumuskan dari KD, lalu menggunakan KKO yang dapat diukur, lalu dirumuskan dengan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Nah, teman-teman juga harus memahami tentang KKO itu apa ya, kata kerja operasional. Teman-teman bisa lihat pada taksonomi Bloom ya. Itu KKO itu seperti apa.
Lalu hanya mengandung satu tindakan, minimal terdiri dari dua aspek yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Yang ketujuh, mempraktikkan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Oke, jadi teman-teman untuk menjawab soal nomor tadi itu adalah suatu pembahasan ya. Teman-teman harus memahami KKU. KKU itu apa? Kata kerja operasional itu teman-teman bisa lihat pada tabel taksonomi Bloom. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 2 yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kita masih dalam pedagogik ya. Pada indikator esensial merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi. Jadi kita fokus kepada perumusan tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat soalnya, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak. Salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, mari kita lihat kepada pembahasan. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran ya, teman-teman itu harus berdasarkan kaidah ABCD ya. ABCD ya. ABCD itu yang pertama A atau audiensnya, itu pendengar. Lalu B, behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Nah, kondisi atau condition atau C-nya adalah kondisi, diartikan sebagai suatu keadaan. Nah, dalam proses pembelajaran, sesudah pembelajaran ataupun sebelum pembelajaran ya, sebelum aktivitas pembelajaran itu dibedakan dengan bentuk kata kerja. Lalu degree atau D ya, pada degree komponen D-nya yaitu degree. Dalam konteks ini degree berarti suatu perbandingan. Nah, ini perbandingan yang dimasukkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Nah, itu biasanya bobot yang materi yang itu berdasarkan bobot materi yang disajikan. Nah, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi menunjukkan suatu tingkah laku. Nah, jadi tentang perumusan tujuan pembelajaran, teman-teman memang harus mengetahui masalah audience, behavior, kondisi, dan degree atau disebut dengan ABCD. Itu walaupun susunannya tidak teratur, akan tetapi di situ ada komponen-komponen ABCD. Itu adalah salah satu ciri tujuan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kaidah. Oke, paham ya teman-teman ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal ketiga itu masih tentang pedagogik menjas, yaitu menetapkan materi, proses, sumber pembelajaran, dan media pembelajaran PJOK. Nah, kita lihat soalnya, perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan untuk guru tersebut? Nah, ini ada kasusnya, yaitu pada sekolah yang memang betul-betul masih terisolir ya, atau masih pada sarana prasarananya masih terbatas sekali, tidak ada internet, tidak ada proyektor, lalu posisinya di daerah pinggiran. Nah, ini biasanya masuk ke dalam kategori 3T. Nah, ketika teman-teman menjadi guru PJOK, itu media apa yang digunakan seandainya teman berada di sekolah tersebut? Nah, yaitu yang pertama atau A, video, B, gambar, C, guru dan guru atau siswa, D, boneka peraga, dan E, modul. Jadi jawaban yang tepat, media yang dapat digunakan dan efisien sekali pada daerah seperti itu adalah C, yaitu guru atau siswa. Mengapa guru ya atau siswa menjadi sebagai media pembelajar efektif dan efisien digunakan di daerah seperti itu ya? Nah, seandainya boneka peraga itu perlu adanya biaya. Nah, biaya. Lalu teman-teman untuk memilih media pembelajaran ya, untuk memilih media pembelajaran ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yaitu tujuan instruksional. Nah,
cocok atau tidaknya ya dengan karakteristik tujuan pembelajaran. Nah, lalu keefektifan. Nah, keefektifan itu eh, adalah hal yang tepat guna, ya, tepat untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Lalu siswa, apakah media yang dipilih sesuai dengan kemampuan? Nah, itu disesuaikan dengan pembendaharaan, pengalaman dan menarik perhatian siswa. Kira-kira media itu menarik perhatian siswa ataupun tidak? Seandainya ada media siswa tidak tertarik untuk belajar juga sia-sia juga ya. Itu perlu dipertimbangkan untuk tentang ketertarikan siswa. Lalu ketersediaan untuk membuat itu, apakah memang betul-betul alternatif alat itu tersedia atau tidak? Seandainya tidak, tentu akan menyulitkan teman-teman semua. Lalu biaya pengadaan ini seandainya memang itu sedikit, mungkin teman-teman bisa membuat secara berkala. Akan tetapi kalau memang itu membutuhkan biaya yang besar, tentunya teman-teman juga akan kerepotan untuk menyiapkan itu secara berkala ya. Nah, tentunya teman-teman ini biaya pengadaan ini juga harus dipertimbangkan pada saat teman-teman membuat media pembelajaran. Nah, oke, itu ada satu teori ya, pendapat ya, itu tentang pemilihan penggunaan belajar menurut Degeng. Itu ada analisis karakteristik siswa, tujuan, lalu strategi perorganisasian, strategi penyampaian, strategi pengelolaan, pengembangan prosedur, dan pengukuran hasil pembelajaran. Oke, mudah-mudahan teman paham ya tentang pemilihan media pembelajaran. Kita lanjut kepada soal nomor 4, yaitu tentang pedagogik masih. Lalu indikator esensialnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai silabus. Nah, jadi di sini juga teman-teman indikator esensialnya ini mengarah kepada penyusunan RPP dan silabus ya, yang sesuai dengan silabus. Tentunya teman-teman sebagai guru yang mungkin sudah mengajar dengan waktu lama, tentu pasti teman-teman memahaminya. Lalu bunyi soalnya seperti ini: merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pembelajaran RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, dan E. Sumber belajar. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Kita lihat tadi jawaban C itu langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam penyusunan RPP, teman-teman, hal yang memang paling sensitif yang harus memang teman-teman ketahui sebagai dasar yaitu adalah langkah-langkah pengembangan RPP. Nah, langkah-langkahnya itu ada pengajian silabus, lalu perumusan indikator, lalu materi pembelajaran berasal dari buku teks ini pada sumber belajar ya, tentang materi kekinian, konteks pembelajaran sekitar, pengayaan dan remedial, itu penjabaran kegiatan pembelajaran, ada silabus, bentuk operasional berupa pendekatan saintifik, itu tentang penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Lalu penentuan alokasi waktu, pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup teknik ya, penilaian pedoman persekoran. Lalu menentukan strategi pembelajaran remedial. Nah, menentukan media, alat, dan bahan sumber belajar. Nah, ini pada langkah-langkah pembelajaran ini teman-teman juga harus pahami. Jadi ketika ini saya yakin juga akan keluar pada soal P3K ujian nanti yang tahap 2, karena memang ini adalah hal-hal yang memang guru harus ketahui tentang hal ini dalam langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, jadi tadi jawabannya adalah langkah-langkah pengembangan RPP ya. Jawabannya adalah C. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Kita lanjut pada soal nomor 5. Soal nomor 5, pedagogik penjas. Masih dalam pedagogik. Nah, ini pada indikator esensial melaksanakan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran PJOK. Oke. Ini bunyi soalnya seperti ini. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama, membariskan siswa ya, berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi dan dilanjutkan berhitung. Yang kedua, berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa, mengabsen kehadiran siswa, lalu memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi, lalu mengadakan pemanasan atau warming up, diawali dengan lari keliling lapangan sebanyak 4 keliling, dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket.
Nah, ada perintah soalnya aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah. Nah, ini saya sedikit menyinggung pada video saya sebelumnya, yaitu tentang cara menjawab soal panjang akan tetapi dengan waktu yang cepat. Nah, ini adalah hal yang memang merupakan trik untuk menjawab soal panjang, dan saya ketahui bahwa ujian kali ini baik itu CPNS, PPG, UP ya ataupun P3K ini adalah salah satu soal-soal dengan level hot yang sangat tinggi. Salah satu cirinya yaitu soal-soal yang panjang terdiri dari artikel. Maka ada teman-teman yang menyampaikan saya seperti membaca satu lembar koran untuk satu soal. Tetapi ada triknya ya, teman-teman tidak perlu membaca yang atas dulu artikelnya, tetapi teman-teman baca dulu perintah soal. Di sini aktivitas yang kurang tepat. Berarti setelah teman-teman membaca perintah soal, tentunya teman-teman mengetahui tema soalnya apa. Dan pada video saya sebelumnya dikaitkan ya dengan option. Oke, oke kita lanjut. Pada opsinya yang pertama, yang A membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, yang B memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, yang C melakukan persepsi dan memotivasi siswa, D menyampaikan manfaat pembelajaran, E kegiatan latihan fisik sesuai mendukung dengan materi. Nah, jadi jawabannya adalah E, kegiatan latihan fisik sesuai mendukung dengan materi. Itu adalah aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan pada soal nomor 5 ini. Nah, mengapa kurang tepat? Mari kita simak pada pembahasan. Nah, kerangka pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang oleh guru untuk mencapai keempat jenis kompetensi dasar tersebut meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, teman-teman harus mengetahui tentang tahapan atau langkah-langkah pembelajaran pada RPP ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu tergabung dalam 3 komponen pokok ya. Pada pendahuluan apa saja ya, pada pendahuluan, lalu kegiatan intinya merupakan apa ya, kegiatan pendahuluan itu dapat dilakukan guru itu membuka pelajaran dengan doa, kesiapan siswa, persepsi, memotivasi, menyampaikan tujuan, menjelaskan skenario, lalu melakukan pemanasan. Itu adalah salah satu atau langkah-langkah pada kegiatan pendahuluan. Nah, pada kegiatan inti merupakan penerapan secara operasional model pendekatan metode gaya yang dipilih sesuai dengan kompetensi dasar dan karakter siswa. Contoh menggunakan gaya mengajar resiprokal sebagai berikut. Nah, ini ada banyak ya. Siswa mencari pasangan petunjuk guru, siswa bersama-sama menerima pembelajaran dan bekerja di bagian guru, itu LKPD. Siswa membagi tugas, siswa berperan sebagai melakukan tugas gerak, lalu pergantian peran ya, lalu guru melakukan pengamatan penilaian tanpa melakukan intervensi terhadap pelaku. Lalu di akhir pelajaran guru mengundang beberapa pasangan siswa menampilkan hasil belajar di hadapan siswa lainnya sebagai contoh. Lalu kegiatan penutup itu guru bisa melakukan pendinginan ya, atau apa itu pendinginan biasanya kalau di apa praktek penjas setelah melakukan olahraga itu akan dilakukan pendinginan ya, apa cooling down kalau tidak salah. Lalu melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. Ini untuk mengukur pemahaman siswa ya. Guru membuka dialog mengingatkan kembali karunia Tuhan. Nah, itu religius. Lalu melakukan penilaian, membuat simpulan ya, itu juga bisa masuk ke dalam kegiatan penutup. Nah, itu tentang langkah-langkah pembelajaran, tentunya guru juga harus tahu, dan saya yakin teman-teman semua pasti sudah mengetahuinya karena memang inilah yang teman-teman lakukan di lapangan. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 6, yaitu masih di pedagogik, pada indikator esensial melaksanakan kegiatan inti dan penutup dalam pembelajaran PJOK. Nah, seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Nih, peserta didik melakukan penguluran dan pelapasan. Peserta didik melakukan membuat resume hal-hal yang penting, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa, lalu memberikan penghargaan kepada kelompok memiliki kinerja kerjasama yang baik. Nah, ini seandainya dalam model pembelajaran ya, itu PJBL biasanya itu. Nah, itu setelah presentasi dari mungkin tugas kelompoknya, itu ada memberi penilaian ya. Kalau kita pakai kelompok ya kerjasamanya seperti apa, lalu kalau individu kita
sampaikan, memberi penghargaan kepada individu yang memiliki kinerja yang baik. Lalu menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal ya yang dilakukan guru. Lalu perintah soalnya aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup. Nah, jadi teman-teman bisa membaca dulu perintah soal, lalu teman-teman baca di atas. Kira-kira apa yang belum dilakukan? Nah, yang A melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. Yang B melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. Bersama siswa, guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang E melakukan aktivitas pembelajaran seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, jadi yang belum dilakukan siswa yang belum dilakukan guru pada kegiatan penutup yaitu tadi ya, itu adalah yang E. Nah, aktivitas pembelajaran setelah melakukan aktivitas pembelajaran seluruh siswa dan guru tadi disampaikan belum berdoa ya. Nah, guru berdoa dan bersalaman. Ini adalah salah satu religius yang memang hal yang paling sedikit wajib dilaksanakan ketika kita selesai melaksanakan aktivitas di luar kelas ataupun di dalam kelas, yaitu berdoa. Oke, dan sekarang mungkin pada saat pandemi ini lebih baik tidak bersalaman ya gitu ya kan. Tapi doa itu adalah hal yang paling penting. Oke, jadi jawabannya adalah E, sebelum menutup dengan doa. Jadi belum menutup dengan doa. Jadi biasakan ya, ini Bapak Ibu guru ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan itu semua, berdoa setelah melaksanakan ataupun sebelum melaksanakan pembelajaran. Oke, kita lanjut kepada soal selanjutnya, masih di pedagogik ya. Indikator esensialnya itu penetapan feedback dalam proses pembelajaran PJOK. Oke, bunyi soalnya seperti ini. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori E ekstrinsik, B intrinsik, C motivasional, D informasional, dan E reinforcement. Oke. Jadi jawabannya adalah E ya. Ini masuk kepada kategori reinforcement, itu apa ini namanya ya? Umpan balik. Nah, tapi pada kategori reinforcement. Oke, apa itu feedback? Yaitu fungsi feedback adalah memberikan motivasi. Nah, ini reinforcement sendiri ya menurut Harsono 1988-89 atau punishment Rusli Lutan 1988 ini ya. Pendapat ini dengan diperolehnya gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki siswa, baik keunggulan maupun kelemahan. Apalagi kalau dibandingkan dengan siswa lainnya, maka hal itu akan dapat memacunya lebih lagi untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Nah, ini dalam konteks pembelajaran penjelas, umpan balik yang juga sebagai reinforcement atau penguat atau tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan guru, maka itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Nah, ini ada juga umpan balik 3 fungsi utama, yaitu informasional, motivasional ya, lalu fungsi komunikasional. Nah, ini teman-teman bisa baca nantinya. Oke, teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu pedagogik PJOK. Masih di pedagogik, indikator esensialnya melaksanakan pengembangan variasi materi dalam pembelajaran PJOK. Nah, seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar.
Nah, tentunya ini sangat membingungkan ya, itu antara B dan C ya. Nah, itu gaya mengajar dan pola interaksi. Nah, kemungkinan bagi teman-teman yang belum memahami mungkin akan menjawab yang C, yaitu pola interaksi, karena adanya interaksi antara guru dengan siswa. Akan tetapi jawaban yang benar adalah B, gaya mengajar. Nah, mengapa gaya mengajar adalah jawaban yang benar? Mari lihat pada pembahasan. Nah, variasi dalam mengajar dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat-isyarat nonverbal. Jadi maksudnya isyarat nonverbal itu tidak dengan bahasa yang langsung diucapkan dengan mulut, yaitu seperti pandangan mata, roman muka, ekspresi, gerak-gerik tangan atau kepala, dan gerak badan. Dan ini adalah hal yang memang harus dikuasai oleh guru-guru yang memang langsung berterjun di pembelajaran praktek, seperti salah satunya ini ya, pembelajaran penjas. Itu adapun variasi dalam gaya mengajar itu penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, lalu gerak badan dan mimik, pergantian posisi guru di dalam kelas. Nah, sedangkan variasi dalam penggunaan media pembelajaran itu apabila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni didengar, dilihat, dan diraba. Nah, pergantian penggunaan jenis lain mengharuskan anak menyesuaikan inderanya sehingga dapat mempertinggi perhatiannya. Hal ini karena setiap anak menyesuaikan inderanya sehingga dapat mempertinggi perhatiannya. Hal ini setiap mempunyai perbedaan. Setiap anak mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Dan ada anak yang termasuk tipe visual, auditif, dan motorik. Nah, ini tentang variasi ya dalam mengajar. Tentunya ini adalah hal-hal yang memang sebenarnya teman sudah mengetahui, tetapi tidak bisa teman sebutkan dalam bahasa ya, atau dalam verbal. Jadi dalam kita mengajar banyak memang kode-kode atau isyarat nonverbal dengan ekspresi muka, lalu pandangan mata, gerak-gerik tangan. Ini harus dikuasai oleh guru-guru ya. Oke, kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Itu pada kompetensi pedagogik. Ya, masih di kompetensi pedagogik. Indikator esensial pengelolaan kelas PJOK melalui pendekatan efektivitas, prosedur, dan urutan pembelajaran. Ini bentuk soalnya, guru menerapkan aturan disiplin kelas, peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A, otoriter, B, permisif, D, modifikasi tingkah laku, D, kelompok, E, individual. Nah, jadi jawabannya jelas adalah otoriter. Mengapa otoriter? Ini adalah suatu tindakan dari guru yang memang ini memberi hukuman, sebenarnya memberi efek jera mungkin ya kepada siswa dengan langsung tindakan, yaitu keliling sepak bola sebanyak 4 kali. Ini bentuk pengelolaan kelas dari guru yang otoriter. Ini pendekatannya otoriter. Nah, mari kita lihat kepada pembahasan pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatan menurut Weber 1977 diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan otoriter ya, authority approach, ini bahasa Inggris ya, atau pendekatan permisif dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Nah, itu ada beberapa pendekatan. Itu salah satunya yaitu pendekatan otoriter. Itu pengelolaan kelas, yaitu kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat atau Weber. Nah, ini memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Jadi seandainya ada pelanggaran siswa langsung diberikan sanksi. Jadi itu sifat pendekatan otoriter. Oke, macam-macam pendekatan lainnya itu ada pendekatan kekuasaan, pendekatan pengajaran, lalu pendekatan kerja kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik, dan pendekatan ancaman, pendekatan resep, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan kebebasan, pendekatan sosio-emosional. Oke. Lanjut, kita masih membahas soal pedagogi PJOK, yaitu indikator esensial pengelolaan kelas PJOK yang efektif melalui penataan dan antisipasi perilaku peserta didik yang mengganggu. Oke, bunyi soalnya seperti ini. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas
pada peserta didik yang berperilaku positif menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk pendekatan ya A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, dan Pendekatan kerja kelompok. Jadi setelah teman-teman memahami tadi pendekatannya ya, ini teman-teman akan langsung bisa menjawab tentang pendekatan yang dipertanyakan pada soal nomor 10 ini. Jadi jawabannya adalah D. Pendekatan perubahan tingkah laku, yaitu sama dengan penjelasan pada pembahasan indikator sebelumnya ya, pada nomor 9 tadi. Jadi teman-teman harus menguasai tentang pendekatan-pendekatan sehingga nanti ketika mengajar teman-teman bisa menerapkan pendekatan itu pada proses pembelajaran teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini cukup pada sampai nomor 10 saja ya. Dan ini saya siapkan 80 soal dengan indikator esensial serta pembahasannya. Ini kita masih dalam soal pedagogik ya. Seperti yang tadi saya sampaikan pada awal, itu soal pada kompetensi teknis itu terdiri dari pedagogik dan profesional. Dan ini yang kita bahas secara mendalam dan detail pada pertemuan-pertemuan di channel video Kang Ipul Official. Nah, jadi teman-teman, untuk soal selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tetap ikuti pembahasan ini sehingga nanti mudah-mudahan dalam 4 video atau 4 pertemuan akan selesai pada pendekatan ini, pada soal-soal ini ya. Mudah-mudahan 10 soal ini bisa teman kuasai dengan sekali saja menonton video saya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tetap ikuti video-video atau penjelasan-penjelasan selanjutnya ya untuk masuk ke dalam kompetensi profesional PJOK yang akan kita sambung pada video selanjutnya. Jadi tetap dukung channel Kang Ipul Official dengan memberi subscribe, komen, like, dan share, sehingga ketika saya melanjutkan penjelasan tentang pedagogik ataupun profesional PJOK dan mengupload video, tentunya teman-teman akan mendapatkan notifikasi seandainya teman-teman mengaktifkan tombol lonceng. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng sehingga teman-teman tidak tertinggal dengan penjelasan video-video yang saya sampaikan melalui channel ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, membantu teman-teman semua, dan membantu proses pembelajaran atau proses pembekalan teman-teman untuk mengikuti P3K tahap 2 nantinya. Jadi mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya tadi terdapat kesilapan dan kesalahan, itu adalah murni kesalahan dari saya sendiri. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan video selanjutnya.